tiba-tiba ada 2 orang itu ngambil 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 pisau tuh mau nodong dia. Uh. Dan itu usianya tuh belasan tahun loh. Wak, kembali lagi bersama kami di Wak Bansrit. Dan di seberang sana ada satu orang kawan awak yang sudah lama merantau dan dia sekarang ada di Filipina. Siapa namamu, bro? Perkenalkan, Wak. Perkenalkan, ya namaku Feli. Ya, aku udah berteman sama Jepri udah agak lama. Sekarang Apa kau cerita? lagi di Filipina. Di Ya, sana, ku baca kemarin berita ada si Koronce. Kayak mana lah di sana apa statusmu sekarang? koronce? Udah kondisimu sekarang kayak mana di sana? Kau lagi berondok dari corona atau cemana? Ya, kondisi sekarang ya kita udah di lockdown. Nah, sebenarnya kita per Februari, sorry, ya dari bulan Maret awal. Nah, itu kita tanggal 15-nya itu, bro. Nah, kita tanggal 15-nya udah di lockdown itu sebenarnya. Nah, cuman lockdown-nya itu bukan lockdown secara 100%. Dalam artian itu kotanya masih bisa beraktivitas, tapi pada jam-jam tertentu aja. Contoh nih, Oh, misalnya kau mau belanja, kau diperbolehkan belanja, tapi satu rumah itu, contohnya kan ada 5 orang, yang boleh belanja cuma satu orang aja. oh, Nah, itu pun kau harus ada karantin pasnya. Kau harus minta sama security-nya, gitu. Dan karantin pasnya itu terbatas. Kalau misalnya kau tinggal di kondo, gitu. dan gitu belinya di Jata nggak? Nggak, bebas. Ada beberapa barang yang memang harus dijata, kayak mungkin kayak bahan pokok gitu kan, kayak obat-obatan, kayak masker. Nah, itu pokoknya bahan-bahan yang memang urgent itu memang dibatasi sih. Jadi kerja juga semua total shutdown lah ya, lagi istirahat dari rumah gitu, atau ada Ya, juga yang berangkat? kecuali frontliner yang bergerak di garda ke depan kayak supermarket, kayak dokter, Ah, kayak polisi atau gimana itu ah. mereka ya Train, nggak apa-apa. train Tapi apa kalau semuanya memang berhenti? orang kerja di kantor itu, ya kalau itu ya kalau nggak salah sih udah berhenti sih. Oke, langsung aja. Kutanya samamu, Oke, lanjut ya. kenapa kau tinggalkan Ah, Medan dan memilih Filipina? Gimana? Kenapa kau tinggalkan kota tercinta kita itu Medan dan milih Filipina? hmm. Kalau lama-lama saya ngikut tengok kau kayak peramal-peramal yang bodong-bodongan kayak gitu. Bentar lagi kau masuk penjara aku tengok kau ya. Narkoba. Narkoba ya. Kayak gini, Oke. alasan pertama pasti ditawari teman. Kalau saya Hmm. kesempatan kayak gitu, lu kerja di sini, prospek jenjang karir lu bakal bagus di sana. Hmm. Nah, katanya kayak gitu kan, Wak, kan. Ya udah, jadi aku pikir-pikir ya benar juga ya. Soalnya ya usiaku udah berapa itu, udah 20-an ya kan, nggak kayak kau udah kepala tiga. Terus kau kan masih Medan itu masih banyak yang Ya, lebih mantap-mantap. Kau mau memilih meninggalkan kota tercinta. ya karena aku pengen tes juga kerja di luar negeri itu seperti Wah. gimana, secara budaya Hmm. gimana dan nah sekarang kalau kita di Asia kan itu kan punya kultur yang sama. Nah, Hmm. jadi aku tes dulu, ini kulturnya kayak mana nih? Aku penasaran. Woi, kerja di Filipina bakal asik atau gimana gitu kan. Ya udah Hmm. akhirnya aku memberanikan diri. Soalnya ini baru pertama kali aku kerja di luar negeri seumur hidup aku loh. Terus udah di Filipina kau ada beda ya kehidupan kehidupan di Filipina cemana, apa beda dengan di Medan, masalah biaya biaya hidup kan di Medan murah-murah, makan pun masih ada 6.000 Iya. 7.000. Kalau di sini sih mungkin agak mahal. Agak mahal sedikit. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan ibu kota Jakarta itu sebenarnya ya hampir mirip sih, walaupun ya memang di sini agak mahal gitu, Bro. Kau kerja di bidang Aku di BPO. BPO BPO panjangannya, kayak Badan Pengelola business Obat. processing of outsourcing. Hah? Ya, obat. Ditembak aku sama presiden sini. Dan di sini nggak boleh obat-obatan. Kau mau jebak aku aja. Kau nggak tahu nyampe di tempat negara orang kok Jadi tiba-tiba jual obat kau. jual obat. Mati aku. Budaya kerja di Filipina cemana? Kalau budaya kerja di sini ya nggak beda jauh sih sama yang Indo sih. Kalau kayak Nah, di sini kan, di Jepang kan, di Jepang itu hmm, semuanya orientasinya duit. Jadi artinya makin banyak jam kerja kan ada makin banyak lemburnya dibayar iya, dan sebagainya. Jadi hari libur pun kadang kalau kita misalnya lagi libur, yuk kita keluar yuk. Ah, janganlah, aku bagus cari kerja yang lain karena per jam ada tambahan duit lagi per jam dan sebagainya. Jadi orientasi udah duit, jadi kita nggak bisa, ya mungkin nggak satu tempat kerja, mungkin di Medan itu masih banyak kayak di dalam satu kantor masih ada jam kerja pun masih mau ngobrol-ngobrol, canda-canda dan sebagainya. Kalau di Jepang nggak ada gitu.
Makanan di Jepang, di Filipina enak. Kalau jujur, kau makan di sini mau nangis aku beneran. Gak ada pedas-pedas yang ku tengok sini. Mau cari makanan pedas, ku cari kan makanan di sana kan. Kan ayam panggang gitu kan. Ayam panggang sedap kali ya. Kalau udah lama aku gak makan ayam panggang kan. Ayam panggang atau ayam bakar sampai sekarang aku gak bisa bedain loh. Itulah pokoknya lah, ya kan. Itulah pokoknya ayam lah ceritanya kan. Ada yang spicy nih, ada yang pedas ini. Pesan lah ya kan. Begitu ku makan, bukan pedas bro, asam. Aku kalau di sini sih biasa makan makanan Indo. Kan di sini kan ada warung Indo. Nah, sana ada jual ayam penyet, ada Indomie, ya pokoknya adalah semua makanan Indo. Kau mau cari yang pedas pun ada juga, gitu. Makanya memang di sana kalau untuk makanan Indo agak lebih mahal. Kenapa? Karena bahannya agak susah cari sini. Setengah tahun di Filipina itu, apalah yang kau rindukan dari Medan ini? Wih, makanan jelas. Aku kangen kali loh bang makan nasi padang itu. Ya nasi padang jembatan itu dulu dekat kantor kita itu. Oh, iya. Kan? Tahu. Rendang itu pakai rendang mantap kali itu. Ya pakai rendang mantap kali. Kau jangan bilang kayak gitu lah. Udah lapar kali aku teringat rendang kayak gitu. Kau di Filipina masak sendiri juga bisa? Atau beli terus? Masak lah. Beli bengek aku. Oh, jadi masak apa? Yang kau masak telur aja lah ya? Wih, sepele kau masak telur aja. Indomie aku masak. lebih parah. Sini. Aku kasih tunjuk kau apa ya sesuatu ya. Bentar ya. Oh, mie goreng. Aku zoom ke kamera. Nah. Tapi ya hebatnya ada tulisan Mandarinnya. Oh, iya sama. Di sini juga kayak gitu. Jual mie goreng Indomie di sini. Tapi tulisannya tulisan Korea. Jepang. Korea. Jadi ini dia ngambil dari Korea. Ini pabrikannya pabrik Cina. Ya begitu sekali pun makan kok beda kali rasanya sama beda. Itu. Sama, beda. Itu juga ada yang tulisan Korea itu bedanya di ini ya, bedanya di mie-nya kali. Mungkin bumbunya mereka. Bumbunya. Tahu lah. Bumbunya. Micin kita lebih enak rupanya. Micin kita kan udah terkenal kok mau ya perusahaan Indofood itu buka ini ya, maksudnya diambil namanya untuk dibuat dengan rasa versinya mereka, kan jadi hilang ininya ciri khasnya. Kok kau tanya aku pula? Aku mana tahu, kau jangan tanya aku gak tahu apa-apa. Kau tanya langsung sama bos Indofoodnya. Nanti di episode selanjutnya kau undang bos Indofood itu, kau tanya. Nanti lah aku undang nanti ini bos Indosiar. Apa? Itu beda. Kau jangan bilang brand-brand kau. Gaya hidupnya gimana? Kalau sebelum corona itu masih ada orang ngeklub gitu, ada juga? Kalau kehidupannya tuh sama seperti ya di barat sana sih. Yang penting selama kau nggak rugiin orang tuh juga nggak bakal ngupris kau. Tapi kalau kita ngomong soal apa ya? Kalau kita ngomong soal kriminalitas ya, di sini sih agak ngeri. Ya contohnya, misalnya kau malam-malam keluar, kau jam 9, jam 10 kau mau cari makan gitu kan. Terus nanti itu ada di samping itu ada itu anak-anak kecil itu, bocil-bocil kayak gitu kan. Itu kesannya kayak mau ngemis-ngemis, kayak minta-minta gitu. Tapi sebenarnya dia lagi pegang sinet. Nah, jadi kemarin pernah kejadian temanku, kayak ini kejadian sama temanku ya, pernah tiba-tiba pas dia mau belanja itu, tasnya itu tiba-tiba robek. Jadi dalam tasnya itu kayak dompet, kayak maksudnya benda-benda penting itu diambil sama mereka. Jadi ini maksudnya kalau kita ngomong secara ekonominya itu agak apa sih? Kayak agak menyimpang gitu. Jadi kalau ada orang kaya itu kaya banget, jadi kalau ada orang miskin banget. Bahkan kalau pernah nggak kalau abang tengok di Medan, kalau di Medan itu, kau pernah tengok orang tidur di jalanan nggak? Maksudnya malam-malam kayak gitu dengan ramai satu keluarga tidur di jalanan gitu. Nggak ada kan? Nah kalau ada pun itu pun di tempat yang terpencil kan, bukan di pusat kota kan? Iya betul. Nah, tapi kalau di sini kita maksudnya di distrik di pusat kota itu, kau bakal temuin itu ada satu keluarga yang menggelandang di jalanan, tidur di jalanan dengan beralaskan kardus doang. Tapi berarti pemerintahnya nggak memperhatikan, maksudnya kayak di Indonesia fakir miskin dan anak terlantar diperhatikan negara, KTP negara itu undang-undangnya. Kalau itu aku sih nggak berani bilang ya, nanti aku takut salah ngomong pula. Pokoknya intinya apa yang aku lihat itu memang benar-benar nyata sih.
Kalau kayak banyak di sini sekali kan di Jepang sendiri kita bayar pajak itu mahal gitu. Tapi untuk mendukung yang itu yang orang-orang susah dan sebagainya. Kalian sana pajak? ya kalau di sini pun mahal juga sebenarnya pajaknya. Cuman ya kayak gitu, maksudnya aku nggak tahu sih uangnya tersalurnya seperti gimana. Maksudnya kita bakal nemuin sih orang-orang gelandangan di jalan kayak gitu kan. Makanya awak bingung juga gini. Maksudnya setiap jalan berapa meter itu kau bakal temukan orang-orang kayak gitu. Judi legal. Kalau sini ya Judi legal. Di baru prostitusi kalau untuk terang-terangan jualan. prostitusi ya terang-terangan sih. Sejauh ini Terang-terangan. aku lihat ya, kadang di ada satu daerah itu ada satu jalan itu distriknya itu ya memang ada kayak gituan sih. Ya temanku juga pernah kena kan. Jadi dia lagi jalan gitu, tiba-tiba ada 2 orang itu ngambil pisau tuh mau nodong dia. Dan itu usianya tuh belasan tahun loh, beneran loh. Ya kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari appearance-nya, dari penampilannya itu usianya tuh belasan tahun kayak gitu. Terus nggak dilawan, kasih aja. Kayak gimana lah, kau udah tiba-tiba kau lagi jalan, kau gak ada persiapan apa-apa, kau ditodong pakai senjata gitu, gak ngedon kau di situ. Aku sih ngedon lah, biar tahu kau. Tapi kok kayak gitu, maksudnya di polisinya nggak ada patroli gitu dan sebagainya. Di sini banyak loh, di setiap berapa 100 meter, 200 meter, 300 meter lah mungkin ya, atau setengah kilo, itu ada pos polisi dan selalu siaga 24 jam sih. Kalau di sana berarti nggak ada polisi yang siaga terus patroli. Nah, kayak gitulah. Sebenarnya ada, cuman ya mungkin ada beberapa daerah yang nggak terjamah gitu loh. Itulah kisah dari kawan kita Peli yang ada di perantauan Filipina sana. Kau tutup dulu dengan sebuah pantun, cepatlah. Gak ada pantunku, kau mendadakan. Gak ada kau bilang sama aku tutup pakai pantun ya. Aku biasa kayak gitu. Mau nutup channel, mau nutup video pakai pantun. Oke, kau kasih pantunmu. Coba. Gak kau dulu, biar aku terinspirasi. Oke, pantun dariku. Beli ikan di Tanah Abang. Ya. Sekian dan terima kasih, Bang. Oke, giliran aku ya. Kan ikan, sekian. Tanah Abang, terima kasih, Bang. Kan selesai. Wak, udah, bubar-bubar.